Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam pertemuan ini. Dan marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada sang suri teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Baik, pada event peringatan Hari HAM sedunia ini, saya ingin berterima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan sehingga bisa memimpin atau menemani pemateri nantinya dalam membahas bagaimana sih pemateri melihat Hari HAM ini dalam lingkup sejarah mungkin, dalam lingkup aktualisasi nantinya, dan bagaimana kita bisa mengamalkan, atau mungkin ada nanti wejangan yang bisa kita aktualisasikan, agar karena kita melihat di kejadian seperti ini, akhir-akhir ini, bahwa banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang berlebarkan hak asasi manusia lah, banyak yang haknya ditindas lah, dan dikurangi dan semacamnya. Jadi ini termasuk keresahan yang harus memang dijawab ya, atau keresahan yang butuh jawaban, butuh untuk kita tahu agar adem bagaimana mencikapi berita-berita yang sedang viral di media sosial sekarang. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, pemateri. Nama beliau adalah Andi Nofriansyah Saputra SAG, tempat tanggal lahir Patiro Bajo 5 November 1998. Agama Islam, tempat tinggal Makassar, hobi menulis, membaca, menonton film atau video berita dan jalan-jalan. Riwayat pendidikan Pertiwi 01 Kabupaten Indragiri Hilir 2003 sampai 2004, MDA Ar-Rahmat Tembilahan 2004 sampai dengan 2006, SD Negeri 004 Tembilahan 2004 sampai dengan 2010, SMP Negeri 1 Indra Praja Tembilahan 2010 sampai dengan 2013. SMA Negeri 2 Tampone 2013 sampai dengan 2016, S1 Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar 2016 sampai dengan 2020. Adapun pengalaman organisasi beliau yaitu Pramuka, SD dan SMP, Palang Merah Remaja, digeluti saat SMA, masuk dalam pengurus LDF Ar-Rahmah, Lembaga Dakwah Fakultas Ar-Rahmah, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, UKM Lembaga Dakwah Kampus Al-Jami UIN Alauddin Makassar, Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau biasa kita dengar KAMI sebagai komisariat di sana, dan juga sebagai Senat Mahasiswa Universitas UIN Alauddin Makassar, dan menjadi anggota atau pengurus di KAMI daerah Goa. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mungkin kita akan masuk ke pembahasannya. Melihat dari hak asasi manusia sendiri adalah sebuah anugerah ya yang diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana ini datang dari semenjak kita lahir. Seperti itulah yang kita ingat ketika pelajaran SMA kemarin atau SMP kemarin. Intinya hak asasi manusia itu sudah melekat pada diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat di kejadian-kejadian seperti sekarang, bukan hanya di media sosial ya, bahkan di kehidupan kita. Suara antum hilang nih. Atau juga dengan seperti pengurangan hak, penyelewengan kekuasaan, dan dibungkamnya suara-suara untuk menggaungkan keadilan. Nah, itu juga termasuk pelanggaran HAM. Jadi di sini saya akan meminta kepada Kak Nopri ya, kepada tafadhol beliau, bagaimana sih perspektif Kakak terkait HAM? Apakah sebenarnya ini malah terbelakangi sehingga HAM itu perlu ada begitu? Dan seberapa penting sih HAM menurut Kakak? Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Terima kasih kembali undangan untuk kesekian kalinya mengisi podcast UKM LDK Al-Jami. Masya Allah, untuk kedua kalinya, dan hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan untuk membawakan
podcast tentang hak di manusia, dari hak asasi manusia, yaitu jatuh pada tanggal 10 Desember. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ahli Rijal tadi, tentang pemahaman orang-orang atau masyarakat pada umumnya tentang HAM itu masih sangat minim sekali. Yang paling sering kita dengar itu HAM, ya HAM itu adalah hak asasi manusia. Sudah sekedar selintas itu saja. Jadi selintas 3 kata itu saja yang diucapkan tentang HAM. Bagaimana prakteknya? Ya itu berbeda lagi dengan apa yang mereka ucapkan karena pengetahuan yang masih kurang atau masih minim tentang HAM. Jadi terkait hak asasi manusia, kita merujuk pada sistem ya atau sistem konstitusi yang sudah ada di Indonesia. Kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa sih hak asasi manusia itu menurut undang-undang ini? Ya, hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebutuhan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, kalau dilihat dari undang-undang itu, segala kebutuhan dan juga yang intinya kebutuhan hidup warga negara Indonesia itu harus dilindungi karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, itu yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 39 ini. Kita ambil lagi definisi lain tentang HAM atau pengertian lain tentang HAM dari tokoh dunia seperti John Locke. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan namanya, sering muncul di referensi makalah atau skripsinya teman-teman. Yang dikatakan John Locke, HAM itu hak yang langsung diberikan oleh Tuhan pada manusia sebagai hak kodrati sehingga tidak ada yang bisa mencabutnya karena HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Jadi ini yang seperti dikatakan oleh Ahli Rijal tadi tentang bahwa HAM itu sudah melekat pada diri setiap manusia bahkan sejak dia lahir karena itu seperti bagian yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka otomatis ada HAM yang menyertainya di situ. Ada hak asasi manusia yang perlu dilindungi di situ. Dia itu ibaratkan darah, di mana tanpa darah, tanpa ada aliran darah, manusia kesulitan hidup, ya tidak bisa hidup gitu. Nah, dari situ kita mengetahui bahwa HAM ini pembahasan tentang HAM benar-benar urgen, apalagi di situasi yang modern seperti saat ini ya, karena kita menghadapi dua dunia saat ini, antara dunia realitas dan dunia maya, yang semuanya itu ya itu tadi kita harus benar-benar memperhatikan HAM itu. Jadi HAM itu tidak hanya kita perhatikan dari realitasnya saja, dari kehidupan kita sehari-hari, tapi di sosial media juga bisa gitu, seperti kebebasan berpendapat juga dan sebagainya. Itu adalah bagian dari menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia gitu. Nah, ya tadi kalau lihat dari berbagai macam kekerasan ya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia itu sudah menjadi makanan warga kita sehari-hari ya, entahlah apakah mungkin sistem ataupun peraturan yang belum terlalu memihak atau sedikit ada ketimpangan, ataukah keberpihakan hukum di negeri kita ini hanya berpihak pada orang yang ya punya kuasa gitu. Jadi yang level di bawah itu yang mau kena kekerasan bagaimanapun juga lambat sekali nampaknya, lambat sekali prosesnya. Tidak hanya lambat prosesnya, sebuah kasus juga ada seseorang yang terkena dia mendapat kekerasan dan tidak diakui lah gitu hak asasi manusianya.
Nah, dia butuh perlindungan hak asasi manusia dari hukum formal di negeri ini. Tapi yang kena justru dianya yang melapor meminta pertolongan gitu. Yang melakukan malah yang mendapat pertolongan. Jadi saya juga agak Oh, bingung. dipikir agak lucu ya, Kak. Tapi insya Allah kita tetap optimis ya. Mungkin itu hanya segelintir saja, tidak semua gitu. Menurut Kakak, apa sih pemantik dari pelanggaran-pelanggaran itu? Kenapa bisa ada pelanggaran sih timbul? Menarik karena apalagi kalau negara kita menganut namanya ketuhanan yang Maha Esa ya, dan agama kita dan negara kita dikenal sangat religius lah dengan keberagamaan di dalamnya. Tapi kok hal-hal seperti itu bisa lepas gitu dari kehidupan kita gitu. Kok bisa yang apa ya, hal-hal yang menyimpang seperti itu menjadi konsumsi publik saat ini. Nah, mungkin juga yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kedekatan kita untuk umat Muslim gitu, bagaimana kedekatan kita pada kitab suci kita Al-Quran, bagaimana kedekatan kita pada Tuhan gitu, dan untuk agama-agama yang lain juga. Nah, apakah kita sudah mendapatkan porsi yang cukup terkait dengan pengetahuan hak asasi manusia ini dari agama kita gitu. Jangan sampai selama ini kita belajar agama hanya ritual-ritual saja, ritual semata saja. Ya kita sekedar baca surah-surah pendek, hafal, selesai, wah, kita sudah bilang bahwa diri kita sangat agama sekali. Padahal masih ada banyak segmen-segmen yang masih terlewatkan gitu. Dan harusnya segmentasi terkait dengan sosial, bermasyarakat itu menjadi konsumsi umat beragama saat ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita bicara tentang ya oke, akidah memang bagus, sunnah itu memang kita perlu belajar seperti itu. Tapi ada sisi yang lain yang perlu kita ulik lagi gitu. Dan sampai kita terlalu terbatas gitu dengan apa ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan saat ini, termasuk juga tentang pengetahuan agama gitu. Mungkin itu salah satunya. Padahal kalau kita lihat dari sejarah gitu, kalau kita lihat sejarah Islam, Islam itu jauh sebelum Barat mendeklarasikan hak asasi manusia, mungkin sekitar abad ke-16 atau 19 itu Barat mendeklarasikannya. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sudah memperlihatkan gitu nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia itu. Nah, itu yang akhirnya memperkuat dalil Islam rahmatan lil alamin. Itu yang menunjukkan, itu sudah menunjukkan hak asasi manusia sekali itu apa ya, ayat itu. Ditambah lagi dengan Piagam Madinah yang akhirnya disahkan oleh Nabi Muhammad di masa kepemimpinan Nabi Muhammad. Di dalam Piagam Madinah ada poin tentang menerapkan adanya kebebasan beragama dan juga kebebasan berpendapat gitu. Yang itulah membuat kaum Muhajir dan Ansor menjadi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat bersatu gitu, sangat erat gitu persaudaraan mereka. Padahal mereka berasal dari daerah yang berbeda. Nah, itu juga, dan termasuk juga deklarasi Arafah. Ada yang mengatakan bahwa deklarasi Arafah itu adalah apa ya? Dokumen tertulis pertama hak asasi manusia di dunia. Wallahu alam, saya kurang tahu juga tentang sejarah itu, tapi dalam deklarasi Arafah itu ada terdapat 4 poin, dan salah satu poinnya adalah tentang apa ya, kesamaan apa ya, persamaan manusia gitu. Kita itu tingkatan kita itu sama semua, nggak ada yang kaya miskin atau ada jurang pemisah antara kaum ini dengan kaum ini, enggak. Jadi ada banyak hal yang telah diperlihatkan oleh Islam di masa lalu yang menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar relate, benar-benar sesuai dengan hak asasi manusia. Jadi nggak ada lagi alasan kita kurang memperhatikan tentang masalah itu gitu Wahid. Terus bagaimana sih perspektif Kakak? Bagaimana sih sebenarnya ini
cara masyarakat membangun kesadaran tentang hak asasi manusia itu sendiri. Kan kita tahu kalau kita selalu menggaungkan hak asasi manusia tok saja tanpa ada aktualisasi, akan terasa kosong juga kan Kak. Jadi bagaimana sih sebenarnya ini masyarakat harus membangun kesadaran? Mulai dari mana dan caranya? Apakah ada peran pemerintah atau kita sendiri sebagai agent of change gitu untuk turun tangan langsung? Iya. Gimana kita bisa memperkenalkan hak asasi manusia itu pada masyarakat? Ya, kita bisa mulai dari hal-hal terkecil yang yang bisa, yang hal-hal terkecil yang yang mengena gitu dan menghargai kehadiran masyarakat gitu. Apalagi mahasiswa. Mahasiswa bisa mulai dari, ya kemarin kan ada kuliah kerja nyata saya lihat kan. Nah, dari hal-hal kecil, membangun relasi, membangun komunikasi seperti itu sudah menumbuhkan bibit-bibit bagaimana kita menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia itu. Kita mulai dari yang kecil seperti itu dulu, komunikasi mungkin. Itu yang harus terjalin, harus dimulai dari situ. Terus terkait dengan hal-hal yang lain, ya kalau misalkan kita sulit untuk membangun komunikasi intens seperti itu, ya sekarang kan sudah ada media sosial. Sekarang kan ada cara tersebut untuk kita mengkampanyekan istilahnya nilai-nilai hak asasi manusia itu. Nah, melalui media sosial kita bisa mengirimkan tentang apa sih itu hak asasi manusia, apa sih pentingnya hak asasi manusia, dan poin-poin yang bisa menunjukkan tentang bagaimana menghargai hak asasi manusia seseorang dari hal-hal kebiasaan hidup mungkin atau hal terkecil lainnya, kita bisa gambarkan dari situ di media sosial. Kan sekarang di zaman canggih ini itulah yang harusnya bisa kita maksimalkan, bukan memanas-manaskan situasi yang akhirnya membuat di dunia nyata orang-orang jadi saling beradu domba gitu. Jadi akhirnya saling melakukan kekerasan satu sama lain gitu. Karena ya media sosial tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dipergunakan untuk hal-hal kebaikan itu, untuk menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia itu. Nah, dan paling penting sih adalah rasa menghargai ya. Karena ya mungkin kita sangat menggaung-gaungkan kalimat itu, tapi pada prakteknya masih banyak juga yang kurang untuk mengamalkan lah rasa menghargai itu. Jadi dari mulai yang hal terkecil aja sih, kayak kita mendengarkan pendapat teman kita yang berbeda, yang walaupun berbeda, kita menghargai dia berbicara gitu. Itu setidaknya itu sudah menunjukkan ada benih-benih untuk saling menjaga hak asasi manusia satu sama lain. Karena hak asasi manusia itu kan berkaitan juga dengan kebebasan berpendapat juga. Tapi berpendapatnya ya harus sesuai dengan koridor, harus sesuai dengan adab juga gitu. Karena kan kita kemanusiaan yang adil dan beradab kan. Nah, selain adil juga kita harus menunjukkan nilai-nilai seperti itu. Gitu sih. Kalau menurut kakak kan kita lihat lagi di yang viral sekarang ada pesantren lingkup agama lah di sana. Bagaimana santri-santri di sana itu dilecehkan karena apa ya? Mungkin pengajar ini mungkin sudah paham tentang hak asasi manusia dan memang agamanya mantap lah kenapa bisa masuk ke sana. Tapi kok bisa ya orang-orang yang sudah mempunyai dalam tanda kutip benteng agama begitu, pengetahuan agama dan bekal ilmu pengetahuan kenapa bisa masuk di instansi tersebut, kok bisanya gitu kecolongan begitu melakukan pelanggaran. Mana kakak Manjel? Iya, itu seperti yang saya bilang tadi akhirnya. Orang-orang yang menyandang status sebagai pendidik agama mungkin, atau yang aktif pengajian mungkin seperti itu, mereka hanya mendapat didikan, mereka hanya mendapat asupan tentang ilmu pengetahuan yang bisa dibilang hanya cover saja gitu. Jadi ada segmentasi yang
yang mereka lupakan. Salah satunya tadi saya bilang tentang hubungan bermasyarakat, tentang kehidupan sosial gitu. Ya kalau memang gurunya itu mengetahui tentang tentang makna hak asasi manusia, ya wallahu a'lam, juga saya juga kurang tahu. Dan saya juga baru-baru dapat informasi juga tadi di Instagram, ya sangat sangat mengagetkan sih sebenarnya. Hal seperti itu bisa terjadi di lingkungan madrasah, lingkungan yang religius sekali, pendidikan yang sangat religius. Jadi itu tadi ya, perlu ada pemberian pendidikan bukan hanya kepada siswanya saja, tapi tenaga pendidiknya juga. Gimana sih hubungan antara tenaga pendidik dan juga siswa? Bagaimana batasan-batasannya? Bagaimana kemudian Islam mengatur tentang suasana belajar yang sangat harmonis gitu, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ataupun juga hak asasi manusia begitu. Dan ya, itu yang mungkin hilang dari segmentasi kehidupan beragama kita saat ini ya. Ada segmen kehidupan sosial dan kehidupan bermasyarakat yang terlupakan seperti itu. Saya jadi teringat sebuah konsep yang diperkenalkan Buya Syafi'i Ma'arif. Beliau adalah cendekiawan Muslim sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Beliau memperkenalkan tentang humanisme Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai tauhid. Dan tauhid di sini bukan semuanya harus syariah, bukan. Tapi tauhid di sini adalah yang lebih dalamnya lagi maknanya, yaitu tentang bagaimana mempersatukan kita yang berbeda ini. Karena kita yang berbeda ini sebenarnya berasal dari satu nenek moyang yang sama. Kita dari unsur yang sama. Hanya saja realitas dunia yang membuat kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan berbeda seperti sekarang. Humanisme Islam yang diterapkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, atau istilah humanisme Islam yang dia perkenalkan itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga keadilan gitu, dalam ruang lingkup sosial yang tidak lepas dari nilai-nilai Al-Quran itu sendiri, yang tidak lepas dari ayat-ayat suci Al-Quran yang memerintahkan tentang bagaimana kita hidup bernegara, hidup berbangsa, hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda gitu, berbeda-beda suku dan lain sebagainya. Ya, jadi walaupun konsepnya bertolak dari doktrin Islam, tapi aplikasinya itu benar-benar universal gitu, sehingga keadilan dan juga kemanusiaan itu bisa diwujudkan. Nah, itu yang sebenarnya miss mungkin ya dari dunia pendidikan kita saat ini, bukan hanya untuk yang sifatnya madrasah, religius begitu, tapi juga yang umum ya, dunia siswa, dunia pembelajaran, dunia pendidikan yang umum, itu juga perlu menerapkan adanya nilai-nilai humanisme ini, tentang paham bagaimana kita memanusiakan manusia. Itu yang mungkin dikatakan oleh Auguste Comte ya. Nah, itu. Jadi ya itu segmentasi sosial dan humanisme yang mungkin miss ya dari kehidupan kita saat ini, sehingga terjadi hal yang viral demikian. Wallahu a'lam. Saya juga belum terlalu mendalami kasus itu, tapi insya Allah saya coba lihat-lihat lagi tentang modus dari pelaku, mungkin apa yang terjadi sebagainya. Oke, sebelumnya Kak, kedengaran nih karena Yap. jaringan kok tadi di Aduh, putus-putus ini, putus-putus. Coba cari tempat dulu. Ini apa?
putus-putus. Tes. Kode sini kedengaran juga. Iya, suara kedengaran ya. Oke, di sini Medika karena Iya, oke, melihat dari penjelasan kakak tadi, apakah memang pola pikir masyarakat ini sudah benar melihat dari pengertian hak asasi manusia itu sendiri, atau hanya terbatas di batasan-batasan norma dan agama, atau ada mungkin perspektif lain yang bisa kita susun begitu Kak, supaya masyarakat bisa, atau orang-orang bisa menonton video ini bisa, oh ternyata begini ya, ada pengertian lain dari hak asasi manusia itu sendiri. Ya, kalau bagaimana penerapan masyarakat ini ya kita juga agak sulit ya karena luas gitu. Tapi kalau kita lihat yang secara garis besar lah, secara garis besar dari apa yang terpantau, ya alhamdulillah empati dari masyarakat pada umumnya tentang kasus kekerasan hak asasi manusia seseorang itu masih tinggi lah gitu. Animo untuk berempati dan bersimpati ataupun juga memperjuangkan hak asasi manusia seseorang atau hak-hak orang yang tertindas itu masih bisa dikatakan levelnya level yang sangat bagus lah, masih solid gitu. Dan itu juga dibuktikan dengan beberapa postingan juga yang kita lihat gitu kan selama ini. Kita lihat bagaimana orang-orang bereaksi di kolom komentar sebuah postingan. Terakhir itu saya lihat kasus tentang kasus dari mertua seorang oknum tentara AU ya, tentara TNI Angkatan Udara yang memperlakukan mertuanya dengan sangat tidak manusiawi. Saya sampai sulit untuk menyaksikannya, tapi karena pekerjaan saya di dunia berita, saya memang harus mengabarkan itu dan saya perhatikan video tersebut, berusaha untuk memperhatikannya dan ya memang itu sangat tidak manusiawi sekali. Dan kemudian kita lihat dari kolom komentar, kemudian kita lihat dari teman-teman media sosial yang merepost kejadian itu menunjukkan masih adanya rasa simpati dan juga punya perasaan yang sama lah gitu untuk memperjuangkan hak seseorang sampai pelakunya ditindak setegas-tegasnya gitu. Itu masih ada kita lihat di media sosial ya. Nah, untuk di kehidupan nyata juga insya Allah masih sama sih. Insya Allah masih sama. Masih dengan simpati yang luar biasa. Kan kita lihat dari mungkin teman-teman kita di organisasi lain yang masih memperjuangkan hak-hak orang gitu, mungkin di Komnas HAM, mungkin teman-teman yang berjuang di jalur memperjuangkan hak asasi manusia juga masih menggebor-geborkan tentang suara persatuan, suara kesolidan, bagaimana kita melindungi seseorang yang tertindas, itu masih ada. Itu alhamdulillah masih terlihat ya. Tapi yang paling sering adalah ketika ada orang yang dalam situasi sedang ditimpa masalah, masih ada kebanyakan yang sibuk merekam daripada menolong. Itu yang masih yang masih menjadi fenomena sampai saat ini. Dan saya malah berpikir berkali-kali itu kenapa gitu hal tersebut bisa terjadi di kehidupan kita yang semakin canggih, semakin modern seperti saat ini. Kita bahkan semakin canggih teknologi, rasa kepedulian kita itu semakin terkikis. Mungkin entahlah, mungkin karena terlalu fokus pada teknologi sekarang, kecanggihan teknologi sekarang, sehingga dia lupa untuk tugas ataupun kewajiban dia sebagai manusia untuk memanusiakan manusia yang lain itu terabaikan gitu. Jadi ya memang perlu ada uluran tangan juga dari pemerintah, ada bantuan dari pemerintah, ada sosialisasi juga dari pemerintah untuk bisa mengarahkan nih ke warga-warganya atau masyarakat bahwa bagaimana sih melindungi kehidupan, melindungi hak nilai-nilai hak asasi manusia antar warga,
ataupun di keluarga lah, di keluarga pada lingkungan kecilnya dan juga di lingkungan masyarakat pada umumnya gitu. Itu yang harus disosialisasikan, dan semoga hal-hal seperti kekerasan di rumah dan kekerasan di madrasah tadi tidak terulang lagi, karena itu sangat-sangat menyedihkan sekali buat kita. Kita ini sudah dipandang dunia sebagai negara yang cukup kaya akan keberagaman, tapi ternyata moral kita tidak menunjukkan hal demikian, prakteknya juga tidak menunjukkan hal demikian. Jadi hanya sebatas doktrin dan teks saja, konteksnya itu ya nggak jalan sama sekali gitu. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya, dan itu yang mesti harus dirubah. Ada kerjasama dari kita semua, mahasiswa terutama, teman-teman pemuda yang berjuang di jalur penegakan hak asasi manusia, termasuk juga pemerintah, itu juga harus fokus pada nilai-nilai persamaan hak antar warga, itu antar masyarakat, seperti itu. Gitu, Rizal. Oke, kepada pendengar yang budiman, ketika kita ingin menyimpulkan dari pembahasan Kak Nopri, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ini PR kita bersama ya kalau kita ingin telaah, karena bukan hanya pemerintah sebenarnya, tapi kita-kita yang mempunyai keluarga dekat lah, lingkungan kita sekitarnya. Jadi kita harus menjaga citra hak asasi manusia itu sendiri. Terlepas dari sejarahnya dan bagaimana historisnya, bagaimana HAM itu bisa diperingati, bahkan satu dunia memperingatinya, tentu ada hal penting yang harus dijaga di sana, itu tentang keaslian atau kepuran gitu, hak martabat kita. Adapun tentang kekerasan dan pelecehan dan semacamnya, itu menurut saya Kak akan terjadi lagi ya, karena itu kan termasuk kodrat manusia, ingin melanggar dan banyak pelanggaran. Atau bagaimana Kakak menyikapi begitu? Kayak Ya, setiap kehidupan itu ibarat roda berputar ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh orang-orang di masa kini itu juga akan menjadi bahan konsumsi bagi masyarakat di masa mendatang gitu. Maka dari itu kita juga harus bijak, dan tidak ada kata terlambat sebenarnya untuk memperbaiki hal itu, mulai dari hal-hal terkecil seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita berusaha menghargai pendapat orang di sekitar kita walaupun dia berbeda dengan kita, walaupun pada akhirnya dia salah juga, tapi kita sebagai orang yang menjunjung, yang sudah paham tentang bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia itu, bisa lebih dekat gitu, bisa menjaga komunikasi gitu, dan yang salah kita luruskan dengan cara yang benar gitu. Bukankah kebaikan itu sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik pula? Kebaikan itu tidak bisa datang dari cara yang salah, apalagi keliru ya. Jadi itu yang mesti kita perjuangkan saat ini. Jadi tidak ada kata terlambat, dan dari hal-hal terkecil itu kita optimis ada dampak yang besar gitu untuk masa mendatang. Kayak gitu sih. Nah, sebagai penutup mungkin ini termasuk juga keresahan saya untuk menutupi podcast kali ini. Saya pernah kemarin menyuarakan ya, seperti kasus HAM lah. Bahkan saya berani mengangkat kasus HAM yang melibatkan oknum begitu, oknum negara lah begitu. Iya. Jadi instansinya intinya adalah oknum yang saya singgung. Nah, tanggapan netizen itu beragam ya. Maksud saya ada yang menyerang dengan mencoba merusak akun media sosial saya. Bahkan ada yang menghujat, katanya Anda memang ini hobinya mengadu domba dan sebagainya. Tapi kan ada juga yang memberikan memberikan kayak dicicin begitu. Oh, apa sih membahas berita yang lama, kusam begitu. Bau-bau Orde Baru. Jadi bagaimana sih Kakak menyikapi demikian, dan bagaimana Kakak bisa memberikan api semangat begitu kepada generasi muda kita? Iya, terus maju sih kuncinya ya. Karena jika kita paham bahwa itu adalah hal yang benar, tentu saja hal yang benar yang kita ketahui, kita harus backup dengan data-data ataupun juga dari hasil analisa kita. Nah, ketika dari hasil analisa itu kita sudah dapat kesimpulan bahwa itu adalah benar untuk diperjuangkan, maka perjuangkan. Banyak orang
seperti apa ya, judul buku dakwah yang pernah saya baca di LDK tentang yang gugur di jalan dakwah gitu, yang berguguran di jalan dakwah. Itu kan karena di pertengahan jalan sebenarnya yang dia suarakan baik, benar, dan sudah ada pengkajian sebelumnya yang memperkuat itu. Tapi karena futur, tiba-tiba di pertengahan jalan dia merasa, tidak ada lagi temanku di kiri kanan. Bagaimana caranya bergerak ini ya, tidak mungkin juga saya bergerak sendiri. Akhirnya dia kecebur juga. Dia tujuan awalnya ingin mewarnai tapi terwarnai juga sama hal yang lain. Jadi kuncinya memang kita tidak boleh pantang menyerah dari apa yang kita suarakan sekarang jika itu benar, dan toh nantinya teman-teman dari media sosial apalagi ya akan mengerti tentang apa sih yang kita perjuangkan ini. Kalau misalkan kita benar selalu memberikan informasi update ataupun hal-hal yang memperkuat argumen kita itu, insya Allah para followers ataupun netizen yang melihatnya lambat laun akan teredukasi, akan terbimbing. Ya kalau memang realitanya masih banyak yang menghujat, ya mungkin karena hatinya sudah tertutup, ya hati nurani sudah tertutup atau bagaimana, wallahu a'lam. Padahal pembahasan hak asasi manusia itu sangat urgent sekali gitu. Tetap suarakan saja. Karena anggaplah badai pasti berlalu ya Kak. Ya. Oke, terima kasih kepada pendengar budiman yang masih setia mendengarkan kita, dan kepada Kak Nopri, tentunya kita saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas curahan ilmunya dan waktunya sehingga kita bisa saling belajar dalam forum ini dalam memperingati Human Rights Day atau hak asasi manusia yang peringati dunia bahkan. Saking pentingnya hak asasi manusia itu untuk layak diperjuangkan. Nah, lebih dan kurangnya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.